Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Asesmen kompetensi akan mulai diterapkan pada tahun 2021. Namun, di dunia pendidikan masih belum sepenuhnya memahami apa itu asesmen kompetensi. Oleh karena itu, Kemdikbud menyediakan pelatihan AKM untuk guru di laman https://simgurubelajar.simpkb.id daftar instansi. Bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia bisa mengikutinya secara gratis. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi, khususnya asesmen kompetensi minimum. Di antaranya, masih berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Kemudian, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Selain itu, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional dan guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Untuk itu, pada program ini kita akan belajar mengenai yang pertama, konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi. Dan yang kelima, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pada tahun 2021, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Kemudian, apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional diberlakukan untuk memenuhi kecakapan hidup abad 21, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain itu, pentingnya asesmen nasional untuk membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kompetensi siswa tersebut terukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimal atau nanti disingkat dengan AKM,
survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimal atau AKM akan dituangkan ke dalam asesmen literasi membaca yang meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi, dan juga asesmen numerasi yang berupa memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kemudian, untuk teknik pelaksanaan asesmen nasional akan dilakukan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi, pertanyaannya disajikan bergantung kepada kemampuan siswa. Untuk peserta AKM. Jadi, AKM diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak semua murid ikut AKM. Yang mengikuti AKM adalah sampel yang dipilih secara acak. Untuk jadwal pelaksanaan AKM. Untuk jenjang SD, MI, dan paket A akan dilaksanakan dalam 2 hari. Hari pertama berupa tes literasi selama 75 menit, kemudian survei karakter selama 20 menit. Hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Untuk SMP, MTS, dan paket B serta SMA, SMK, MA, dan paket C. Untuk hari pertama, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta asesmen nasional. Asesmen nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak diikuti oleh semua murid. Jadi, peserta AN ini dipilih sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Siswa yang mengikuti AN ini mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Karena asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui AN melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta AN. Kemudian, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta AN dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan.
murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengikuti proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur. Manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional bisa digunakan untuk memotret kualitas pembelajaran di sekolah atau di suatu daerah. Kemudian, asesmen nasional juga merupakan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dan bisa juga digunakan untuk dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah. Perlu diketahui, selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Secara ringkas, perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional bisa dilihat dari tujuan pelaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian yang masing-masing memiliki perbedaan. Perbedaan itu bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk bentuk soal AKM meliputi pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi ada 5 bentuk soal yang dipergunakan. Untuk butir soal AKM, anak kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Untuk anak kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinu. Untuk komponen AKM literasi membaca meliputi kontennya, teks informasi dan teks fiksi, kemudian proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Untuk konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk komponen AKM numerasi, konten meliputi bilangan, pengukuran dan geometri,
data dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitifnya meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Untuk konteksnya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemdikbud menyediakan contoh soal AKM yang bisa kita akses melalui laman https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Bapak Ibu sekalian bisa mengaksesnya dan bisa melihat contoh soal AKM tersebut. Demikian sekilas tentang asesmen nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.